Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 14 Juli 2020, bersama Pastor Agustinus Kalepe, Pastor Paroki Santo Petrus Pangli Toraja Utara, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam acara kita Insani hari ini, Selasa tanggal 14 Juli 2020. Mari kita buka pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami dengan segala keberadaan kami sebagai citra dan gambaran-Mu, dan menganugerahkan kepada kami bakat dan talenta untuk senantiasa kami tumbuh kembangkan. Kini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, semoga dengan sabda-Mu ini kami mampu untuk mengembangkan seluruh bakat talenta dan kami bisa bertanggungjawabkannya di hadapan-Mu, untuk semakin memuji memuliakan Dikau melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di antara kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan ditinggikan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke kerajaan maut. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di antara kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan membaca peristiwa Injil hari ini, di mana Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, maka saya mengajak kita untuk merenungkan perhitungan dan pertanggungjawaban dari rahmat Tuhan. Dalam Injil kita baca pembagian talenta dan bakat dari Tuhan dalam Matius 25 14 sampai dengan ayat 30, dan dalam Lukas 19 ayat 12 sampai 27, dan pertanggungjawaban sesudahnya dengan ganjaran dan hukuman orang yang tidak menggunakan pemberian Tuhan yang diberikan kepadanya dihukum dengan kehilangan segalanya dan dicampakkan keluar, dalam Lukas 13 ayat 28. Dan dalam mengecam kota Korazin, Betsaida, dan Kapernaum, Yesus mengambil contoh yang mengerikan seperti Tirus, Sidon, dan Sodom, di mana negara-negara itu ditunggang balikan karena dosa-dosanya. Kita tidak berani menggambarkan pembalasan Tuhan yang begitu dahsyat, tetapi kalau Yesus sendiri mengatakan hal sedahsyat itu yang maha nyata, harus kita terima kebenarannya. Tidak untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadari bahwa rahmat Tuhan
itu bagi kita. Bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing akan diminta pertanggungan dan perhitungan dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua telah percaya kepada Yesus, memilih Dia sebagai juru selamat kita. Itu berarti bahwa kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pelenggaraannya secara total. Dia sendiri berkata, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kita harus berusaha untuk sungguh memperjuangkan hidup kita, dan untuk bisa memperjuangkan hidup kita dengan baik, kita harus takut dan gentar secara tulus untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak berguna kita menyombongkan diri karena karunia-karunia Tuhan. Lebih baik kita memeriksa dan mawas diri bagaimana kita menggunakan karunia dan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, serta berusaha sekuat kemampuan kita secara maksimal untuk sungguh mengembangkan seluruh bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dengan demikian kita akan menjadi tanah yang baik dan menghasilkan buah yang melimpah, sehingga hidup kita akan semakin disempurnakan dalam kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa mampu dan bisa mempertanggungjawabkan hidup yang Kau percayakan kepada kami masing-masing lewat panggilan hidup yang Kau berikan dan kami jawab. Moga-moga dengan bantuan-Mu dan berkat-Mu sendiri, kami sungguh berusaha untuk mengupayakan hidup kami semakin lebih baik, dan akhirnya pada saatnya nanti kami boleh mengambil bagian di dalam kemuliaan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bersama seluruh keluarga dan rencana-rencana kita hari ini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat para sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Agustinus Kalepe. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agus. Semoga pastor dan segenap umatnya di paroki selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.